Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV, penyimak, pendengar, dan dimanapun Anda semuanya berada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat berjumpa pemirsa dalam program live interaktif Bekal Muslim dan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Sore hari ini di edisi awal pekan tentunya diampu oleh guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri yang merupakan wakil dan juga merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Seperti biasa sore hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan hadirkan waktu dan juga kesempatan bagi siapapun Anda bisa memanfaatkan layanan interaktif kami untuk berkonsultasi secara langsung kepada Ustadz. Sore hari ini kita live dari Studio Fatwa TV Jember. Anda bisa bergabung melalui 2 jalur. Yang pertama silakan via telepon ya secara langsung 0331 544 6087 dan pastikan sebelum Anda bertanya untuk mengecilkan volume televisi atau radio Anda, kemudian kita batasi 1 penelpon untuk 1 pertanyaan ya. Kemudian jalur lain yang bisa Anda manfaatkan, Anda bisa akses dan buka di laman www.dewanfatwa.com. Sore hari ini sudah hadir bersama kami di Studio Fatwa Ustadz Dr. Muhammad Arifin. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nizar, lama tak berjumpa kita. Lama sekali Ustadz, iya. Masya Allah. Nggak tahu, jangan-jangan ada pos kedua nih. Aduh, udah pos keempat kayaknya Ustadz ya. Alhamdulillah, Ustadz sehat Ustadz ya. Alhamdulillah sehat Mas Nizar. Alhamdulillah, Jember lagi panas, tapi bukan hanya Jember katanya Ustadz ya. Iya, menyeluruh kayaknya. Menyeluruh. Yang penting seorang muslim hatinya tetap adem Ustadz ya. Betul. Betul, sepanas apapun kalau kita itu menerima itu dengan lapang dada, ridho dan selalu berusaha untuk positive thinking, kita akan menemukan bahwa panas itu nikmat. Masya Allah. Masya Allah. Wafikum barakallah Ustadz ya. Ya Allah. Taib ya, ini mungkin juga jadi satu nasihat bagi pemirsa ya, bahwa kadang kita melihat ujian sebagai sesuatu tanda Allah tidak cinta kepada kita. Tapi seperti yang Ustaz tadi sampaikan, seorang muslim bersyukur dalam setiap keadaan, baik panas atau dingin, semoga kita bisa tetap bersyukur. Karena kita tidak pernah tahu apa yang ternyata sesuatu baik untuk diri kita, tapi kita tidak disukai. Ada juga sesuatu yang kita sukai tapi ternyata itu sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Nah sore hari ini seperti biasa pemirsa, sebelum kita bacakan pertanyaan sudah masuk ke meja redaksi, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu nasihat pembuka sore hari ini. Ustaz, tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, ada satu petuah dan nasihat bijak dari orang-orang terdahulu. Mereka mengatakan masaibu qaumin inda akharin fawaidu. Suatu hal yang Anda keluhkan, Anda rintihkan, dan bahkan Anda dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar kondisi tersebut atau hal tersebut bisa segera sirna. Bisa jadi di saat yang sama ada orang-orang yang sedang sujud syukur, bersyukur kepada Allah atas kondisi tersebut, dan mereka juga berdoa memohon kepada Allah agar kondisi itu terus berkepanjangan. Contoh sederhana, hari ini seperti tadi di awal, di berbagai belahan di negeri kita sedang mengalami kemarau panjang. Ada sebagian orang yang hari ini merintih, menangis, mengeluh, berdoa, memohon kepada Allah agar segera diturunkan hujan. Kenapa demikian? Karena mereka merasakan susahnya kemarau yang berkepanjangan, susah air, debu, mereka kesusahan untuk bercocok tanam, dan lain sebagainya. Belum lagi cuaca yang panas. Di rumah mereka pun, tempat mereka berteduh, mereka mungkin tidak nyaman. Kita pun mungkin merasakan yang sama itu. Kita mengeluh. Mungkin kita berdoa kepada Allah SWT agar segera diakhiri kemarau yang berkepanjangan ini dengan diturunkan hujan. Tapi ada baiknya kita membuka mata kita.
membuka dada kita, hati kita, bahwa di saat yang sama bisa jadi hari ini banyak dari hamba-hamba Allah yang dengan tulus bersyukur kepada Allah, menyadari akan nikmat panas ini. Mereka bisa jadi setiap hari sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat lisan mereka dibasahi dengan alhamdulillah. Dan mereka juga di waktu-waktu yang mustajab terus mengetuk pintu Allah dan memohon kepadanya agar kemarau ini berkepanjangan, agar musim panas ini lebih panjang lagi. Kenapa? Karena mereka berhasil menemukan sisi positif, sehingga mereka pandai mendulang keuntungan dari musim kemarau ini. Contoh sederhananya pedagang es. Contoh sederhananya mungkin orang-orang yang laundry, cuci pakaian cepat kering. Orang-orang yang mungkin petani garam, di hari-hari ini mereka dengan mudah panen. Dan masih banyak lagi hamba-hamba Allah yang bisa jadi mereka lebih dekat dibanding kita kepada Allah. Bisa jadi mereka lebih tulus dan lebih sungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah agar kemarau ini terus sedikit diperpanjang, sehingga mereka bisa mendulang semakin banyak keuntungan, baik keuntungan materi ataupun keuntungan ukhrawi. Banyak dari hamba Allah yang karena malamnya panas, mereka tidak tidurnya sehingga mereka bisa terjaga di akhir malam. Mereka bersyukur alhamdulillah karena terasa gerah, berkeringat ketika tidur malam, akhirnya mereka terjaga dan mereka lagi-lagi bersyukur kepada Allah. Karena dengan terjaga mereka lebih mudah untuk qiyamul lail. Namun bisa jadi kita mengeluh, kita merintih. Kenapa? Karena kita gagal menemukan, gagal mensyukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu ikhwatul iman, ikhwatul Islam, orang yang beriman akan terus berusaha menemukan sisi positif. Berusaha mendulang berbagai manfaat dari setiap kondisi, walaupun sesaat itu terasa pedih, sesaat terasa perih, sesaat terasa menyusahkan. Tapi percayalah, kalau Anda pandai, kalau Anda cerdas, kalau Anda jeli, Anda akan menemukan betapa besar nikmat yang Anda dapatkan hari ini. Salah satunya adalah tumbuh kesadaran dalam diri Anda bahwa yang kuasa menurunkan hujan hanya Allah. Semakin yakin dalam diri Anda bahwa hanya Allah yang kuasa merubah kondisi Anda. Hanya Allah yang layak untuk Anda ketuk pintunya agar Allah melapangkan dada, memberikan solusi bagi masalah yang Anda hadapi, termasuk menghadirkan air yang mungkin hari ini Anda telah mulai kekeringan atau kekurangan. Inilah satu nikmat yang harus kita syukuri. Kalau kita terus merasakan mudahnya air melimpah, bisa jadi kita kufur nikmat. Ya, wa min syai'in illa indana khaza'in wa ma nunazzilu illa biqadarin ma'lum. Tidaklah ada sesuatu kecuali di sisi kami terdapat perbendaharaannya. Hanya saja tidaklah kami turunkan kecuali biqadarin ma'lum, dalam kadar yang kami ukur. Sehingga percayalah bahwa kemarau ini sejatinya membawa banyak manfaat bagi kita. Hanya saja kita seringkali gagal melihatnya dari sisi yang positif. Dan kalaupun kita hari ini kita betul-betul butuh kepada hujan yang turun, maka kesadaran kita bahwa kita butuh air, butuh karunia Allah, kesadaran bahwa kita lemah, sehingga kesadaran ini akan mengikis kesombongan, mengikis kelalaian dalam diri kita, sehingga kita bisa sadar kembali ke hadapan Allah, kembali ke jalan Allah. Itulah nikmat yang jauh lebih besar dibanding air yang melimpah. Mari kita senantiasa mensyukuri setiap kondisi kita. Kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal, atau alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas satu nasihat pembuka di kesempatan sore hari ini.
Ustadz, manusia diciptakan ini mudah mengeluh Ustadz ya. Betul. Dalam artian ketika dapat ujian sedikit ada aja yang mengeluh. Kemudian kita bagaimana Ustadz melihat bahwa ketika Allah menurunkan sesuatu ini azab ataukah ini ujian Ustadz? Ya. Allah memang sudah menegaskan innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam kondisi hobi berkeluh kesah. Idza masya syarru jazua. Kalau ditimpa kesusahan, dia jaza. Jaza itu berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Wa idza masal khairu mana'a. Tapi ketika kondisinya lapang, dia kikir, dia pelit. Ya. Nah, agar kita bisa merasakan ya bahwa setiap kondisi itu nikmat. Hendaknya kita melihat dari sisi yang berbeda. Kita melihat dari sisi yang berbeda bahwa bisa jadi kesusahan kita itu membawa banyak manfaat ya. Yang kedua bahwa tidak ada di dunia ini yang namanya baik 100% dari sisi arah. Dari semua arah sudut itu baik tidak ada. Bahkan hal yang kita senangi pun ternyata itu adalah bagian dari derita. Bagian derita. Karena itu hanya orang yang betul-betul beriman sadar bahwa semua ini datang dari Allah. Semua itu adalah kodrat ilahi. Semua itu adalah kehendak Allah. Hanya orang yang senantiasa mengembalikan, mengaitkan segala kondisi dengan Allah SWT. Hanya mereka lah yang betul-betul bisa mendapatkan sisi positif dari setiap kondisi yang terjadi. Ya, itu bagian dari cambuk iman bagi kita, Mas Nizar. Allah. Barakallahu fikum. Taib ya. Sekali lagi pemirsa, satu nasihat pembuka telah disampaikan oleh Ustadz. Semoga ini menjadi penyemangat bagi kaum muslimin. Pemirsa dimanapun Anda berada, utamanya kita juga sapa para pendengar yang saat ini juga turut merelay program kami sore hari ini dalam Relay Radio RTVC, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya turut bergabung Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, juga turut bergabung Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Radio Mas FM Seragen. Baik, pemirsa, kita buka kesempatan bagi siapapun Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz. Jangan lupa untuk kode area Kota Jember 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Dan sore hari ini kita masih dalam program live interaktif Bekal Muslim dan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Silakan ya. Atau bisa mengirimkan pertanyaan di meja redaksi dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz, kita akan bacakan dulu. Baik. Pertanyaan pertama Ustaz datangnya dari saudara Asni Nur Fariha di Lumajang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Allah memberkahi dan memberikan kesehatan untuk Ustadz. Amin. Ustadz izin bertanya, jadi begini, saya seorang pedagang, lebih tepatnya adalah agen dari suatu produk. Ada orang yang order ke saya barang PO tanpa DP Ustadz. Lalu saya orderkan ke distributor saya. Nah ketika barang siap atau ready, saya kabari, kemudian dia berjanji akan membayar pada tanggal tertentu. Dan qadarullah lewat dari jatuh tempo dia hanya membayar 1/4-nya saja. Lalu sisanya hanya janji-janji saja dan sekarang tidak bisa dihubungi Ustaz. Bolehkah Ustaz saya menyatakan jika DP-nya hangus? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam kondisi semacam ini adalah kondisi wan prestasi ya. Bukan kondisi yang normal. Ketika ada orang yang sudah ingkar janji atau cedera janji ya. Janjinya dilunasi pekan ini ternyata sudah berlarut-larut. Tidak kunjung dilunasi. Maka sebetulnya ini bukan kondisi yang membolehkan kita mengatakan DP-nya hangus. Tapi justru ini kondisi yang menjadikan kita berhak untuk menuntutnya, mengajukan gugatan ke pengadilan kalau itu memungkinkan, atau dalam kondisi kalau memang dia punya jaminan, jaminannya itu bisa diakses untuk dilelang ya. Atau kalau tidak dalam akadnya, kalau sudah ada kesepakatan bahwa barang yang ditransaksikan atau objek transaksinya itu dijadikan sebagai jaminan, sehingga kalau tidak bisa melunasi, maka barang akan ditarik dan dilelang ulang. Dari hasil lelangnya akan dipungut sisa pembayaran dan kalau ada lebih baru dikembalikan kepada pembeli.
sebagai pemilik yang sah, maka itu adalah wewenang penjual. Itu adalah hak dan wewenang penjual karena memang itu telah sesuai dengan kesepakatan. Namun kalau kondisi yang terjadi, tidak ada kesepakatan DP, tidak ada kesepakatan kalau gagal bayar barang dilelang kembali, ya, kesepakatannya jual beli begitu saja, maka dalam kondisi gagal bayar perlu dilihat apakah gagal bayarnya itu karena alasan yang syar'i, alasan yang memang wajar. Dia jatuh miskin, pailit, atau sedang kesulitan ekonomi. Maka dalam kondisi semacam ini Allah SWT berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Kalau orang itu sedang dalam kesulitan, maka kewajiban kreditur adalah menangguhkannya, menangguhkan tagihannya sampai apa? Sampai ada kelapangan. Pihak yang berutang sampai mendapatkan atau memiliki kelapangan. Namun kalau ternyata pihak yang berutang itu memang betul-betul cedera janji, mampu namun tidak kunjung membayar, sengaja menunda, maka dalam kondisi semacam ini, kalau memang tidak ada kesepakatan, menurut mayoritas ulama, ya Anda tidak punya hak untuk menyita karena tidak ada jaminan, tidak ada ikatan jaminan atau rohan, ya. Tapi Anda berhak untuk melaporkannya ke aparat, mengajukan gugatan dengan pasal penipuan misalnya, atau yang sejenis, sehingga Anda bisa mendapatkan hak Anda kembali. Namun kalau itu ternyata tidak memungkinkan, karena nilainya mungkin akan membebani Anda, mungkin akan sia-sia prosesnya panjang, maka ini masalah yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Apakah boleh Anda secara sepihak mengambil barangnya dia untuk kemudian dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi sisa tagihan? Namun dari pertanyaan yang saudara ajukan, saya menangkap satu kondisi bahwa barang yang ditransaksikan belum Anda serah terimakan. Ya, kalau memang seperti itu, barang masih di tangan Anda dan pembeli juga tidak ada kunjung melunasi, tidak ada kejelasan, padahal sudah berlalu masa janjinya, maka ini adalah kondisi gagal bayar, ya. Dan dalam hukum fikih, penjual secara tinjauan hukum boleh, ini pendapat yang lebih rajih, boleh, ya, menghanguskan DP sehingga DP diambil, tidak dikembalikan, dan barang tidak jadi diserah terimakan. Kenapa? Karena sengaja tidak membayar atau gagal bayar itu telah menyebabkan kerugian kepada penjual atau distributor, yaitu menghilangkan kesempatan penjual untuk menjual barang tersebut kepada orang lain, kepada pembeli lain. Atau bahkan secara real menyebabkan penjual, distributor dalam hal ini, menanggung biaya pengiriman barang. Maka adanya resiko ini, ya, dalam Islam menurut sebagian ulama, ini menurut mazhab Hambali, bahwa itu merupakan alasan yang cukup kuat untuk kemudian penjual itu tidak mengembalikan DP-nya, alias menahannya, dan atau dengan bahasa yang familiar, menganggap hangus DP yang telah dibayarkan oleh pembeli. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Barak. Tapi ada keterangan tadi memang ini dihubungi tidak bisa-bisa, Ustaz. Kemudian kita kan tidak bisa berasumsi bahwa dia ada itikat baik membayar. Ya. Ini gimana, Ustaz? Kalau emang indikasinya prestasi atau cacat janji, cedera janji, ya tadi, kalau memang barangnya memang belum diserah terimakan, maka boleh dianggap hangus. Itu menurut pendapat yang rajih. Walaupun dalam mazhab Syafi'i yang dianut di Indonesia, tidak boleh ada hangus, ya, tidak boleh ada hangus DP. DP, Ustaz. Wallahu a'lam. Nah, ya. Jadi seorang yang harus berhati-hati saat jual beli bukan hanya pembelinya, Ustaz, penjualnya juga harus hati-hati, Ustaz. Semua pihak itu harus berhati-hati karena namanya akad, ya, akad itu dua pihak. Betul. Kerugian potensi terjadi pada kedua belah pihak. Karena itu dalam Islam akad itu dikondisikan agar bisa memberikan kepastian hak
jaminan hak kepada kedua belah pihak. Pembeli mendapatkan kepastian dia mendapatkan barang yang dia beli, dan penjual mendapatkan kepastian bahwa dia akan mendapatkan pembayaran. Karena itu dalam Islam tidak boleh ada akad yang remang-remang. Tidak jelas Ustaz, Tidak ya? jelas ya. Karena itu termasuk yang haram ya, gharar namanya. Karena memang harus ada kepastian hak dan kewajiban. Dan itu di awal atas Ustaz, ya? kedua belah. Dan itu Di harus awal. terjadi di awal. Ketika misalnya tradisi masyarakat ya sudah dibawa dulu. Gampang nanti teman nanti saya bayar. Kapan? Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun itu teman semua itu. Ya itu harga teman semua itu. Iya. Barakallahu fiik. Fikum barakallah Ustaz ya. Taib, semoga dijadikan pelajaran bagi siapapun, bukan hanya pembeli yang ada potensi untuk dirugikan, ternyata penjual juga ada. Oleh karena itu seorang muslim harus jelas Ustaz ya akadnya di awal Ustaz. Betul. Ya. Dan jual beli tidak sama dengan sedekah Ustaz ya. Kalau emang Ya, mau sedekah, kalau emang sedekah dari membelikan, awal, ya udah ya. dari awal memberikan Ustaz. Nggak usah ya. pakai tawar-menawar. Taib ya, silakan bagi Anda pemirsa yang bertanya secara langsung, line telepon masih kosong ya di 0331 544 6087. Kita bacakan pertanyaan kedua Ustadz, kali ini dari saudari Fitri Ayu Amalia di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz izin bertanya, jika pembayaran melalui e-wallet dengan top ups nominalnya sesuai dengan pembayaran dari m-banking, apakah ini termasuk riba Ustadz? Kemudian untuk diskon atau potongan harganya, jadi tidak ada dana yang mengendap atau tersisa di e-wallet tersebut. Jadi langsung saat itu dibayarkan juga Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ini memang sering ya orang-orang yang bertanya semacam ini, bahwa kalau transaksi dengan e-wallet, top up menjelang transaksi, dalam hitungan menit segera dilakukan pembayaran sehingga tidak sempat dana itu mengendap. Ini adalah cara pandang yang tidak tepat ya. Ketika dana kita sudah masuk ke pihak ketiga, ketika kita transaksi itu terjadi antara penjual dan pembeli. Dalam konsep marketplace, supplier itu adalah penjual, sedangkan Anda sebagai konsumen atau pembeli. E-wallet, perusahaan yang menyediakan e-wallet atau dompet virtual itu pihak ketiga. Sehingga ketika Anda bertransaksi harusnya Anda langsung mentransfer, membayar kepada penjual atau supplier. Namun ketika dana Anda terlebih dahulu dititipkan ke pihak ketiga, walau hanya hitungan menit atau detik, baru kemudian setelah transaksi dengan supplier Anda mentransfernya, atau Anda transaksi dulu dengan supplier, setelah transaksi karena ada jeda waktu pelunasan yaitu sekitar 1,5 jam misalnya, Anda transfer dulu ke akun Anda di dompet virtual, dan setelah dana masuk di akun Anda langsung gunakan untuk membeli atau membayar, maka ini tidak menghilangkan konsep hutang piutang, karena status dana Anda di dompet virtual tersebut adalah statusnya piutang, walaupun hanya dalam hitungan detik atau menit. Ya, statusnya tetap saja itu piutang Anda kepada perusahaan penyedia e-wallet. Dan kalau kemudian karena metode pembayaran Anda itu menggunakan potongan saldo di dompet virtual Anda mendapatkan diskon bebas ongkos kirim, maka ini tidak merubah substansi bahwa sejatinya diskon itu Anda dapat karena Anda pernah atau Anda mengutangi atau Anda punya saldo ya di dompet virtual tersebut, sehingga substansinya tetap ada ya, ya, karena konsep e-wallet itu memang ingin ya mendapatkan irisan antara orang yang top up dan orang yang menariknya atau mentransfernya menggunakan untuk belanja itu. Suatu saat akan terjadi irisan yang sangat besar. Ada yang top up 1 jam, top up setengah jam, ada yang top up 1 hari, 2 hari digunakan transaksi. Namun apapun yang terjadi, akan terjadi penumpukan dana, pengendapan dana di rekening marketplace atau di top e-wallet
Yang itu kemudian sangat menguntungkan perusahaan tersebut karena valuasi perusahaan ewal tersebut akan meningkat tentunya. Karena mereka akan jual sahamnya dengan apa? Dengan mengakomodir perputaran uang dan juga perputaran data. Ya, ini statusnya tetap saja utang piutang, sehingga walaupun sekejap, maka diskon yang Anda dapat itu diskon diberikan karena Anda memiliki saldo di dompet wallet tersebut dan itu memenuhi kriteria kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur, pihak yang menghutangi, maka itu adalah riba. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz. Berarti solusinya tidak usah top up, Ustaz? Solusinya jangan, kalau memang ada promosi diskon semacam ini, tidak usah ambil diskonnya. Tidak usah ambil diskonnya, Ustaz, ya? Tidak usah ambil promonya. Apapun promonya, Ustaz, ya? Sehingga kita pilih pembayaran tunai. Sehingga tidak perlu harus top up dulu, langsung transfer dari rekening kita gitu. Menggunakan mobile banking atau internet banking. Itu lebih, ya memang itu, Ustaz, ya, caranya. Dan itu memang harusnya dilakukan, betul. Baik ya, semoga berhati-hati sekali lagi untuk kaum muslimin dimanapun Anda semua berada. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari saudara Fatahila kali ini di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, ayah saya bekerja sebagai PNS dan qadarullah ayah saya sudah meninggal 4 tahun yang lalu, tetapi tetap mendapatkan gaji bulanan dan ini berpindah kepada ibu saya. Bagaimana status uang tersebut, Ustaz? Apakah halal? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dan pertama saya ikut berbelasungkawa semoga Allah SWT mengampuni dosa orang tua Anda serta menerima amal ibadahnya. Baik, yang kedua, bahwa istri pegawai negeri atau PNS ketika suaminya meninggal, istri itu akan mendapatkan pensiunan janda, ya, pensiunan janda sebagai jaminan dari negara bahwa janda seorang PNS itu akan mendapatkan biaya hidup, karena mayoritas janda itu seringkali sudah mencapai umur yang tidak produktif. Ya, mayoritas janda PNS itu mencapai umur yang tidak produktif, pensiunan mereka. Sehingga dana itu diberikan dalam rangka sebagai jaminan sosial kepada mantan seorang PNS atau mantan istri atau istri mantan seorang PNS, sehingga dia bisa melalui masa tuanya itu dengan dengan nyaman, ya, ada penghasilan atau ada biaya hidup yang bisa digunakan untuk membiayai hidupnya di akhir hayatnya. Sehingga itu halal dan itu hak ibu Anda sebagai istri seorang istri mantan PNS. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk saudara Fatahillah di Bekasi, Jawa Barat. Baik, pemirsa Fatwa TV, kita masih di separuh perjalanan sore hari ini dan kita juga ucapkan selamat bergabung bagi Anda yang baru simak program live interaktif sore hari ini, Bekal Muslim dan Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya bersama dengan Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA yang merupakan Wakil Ketua Merangkap Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Silakan ingin berkonsultasi, bertanya secara langsung, line telepon masih kosong ya, manfaatkan 0331 544 6087. Baik, sambil menantikan penelpon kita akan bacakan kembali, Ustadz, pertanyaannya dari hamba Allah di Yogyakarta. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, apa hukumnya merental motor yang mana kalau kita telat mengembalikannya dikenakan denda? Apakah ini termasuk riba, Ustadz? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Denda keterlambatan mengembalikan motor atau mobil atau seperti di hotel dikenakan cas. Ya, itu bukan riba karena ini adalah jasa. Ketika Anda menggunakan lebih, tentu ya wajar kalau Anda membayar lebih. Dan biasanya adanya cas atau adanya denda itu sudah dideskripsikan, disampaikan di awal.
Dan Rasulullah SAW telah bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Setiap orang Islam itu wajib berkomitmen untuk memenuhi kesepakatan yang telah dicapai di antara mereka. Ketika Anda sudah masuk di hotel dan Anda sudah paham, sudah ada budaya bahwa check out itu maksimal pukul 12. Ketika Anda ternyata mundur sampai pukul 3, sampai pukul 5 misalnya, dan Anda dikenakan cas tambahan biaya, maka itu adalah satu hal yang wajar. Seorang yang menginap di hotel hanya diberi hak maksimal untuk 2 orang sarapan pagi secara free. Ketika Anda mengundang teman atau mengajak orang untuk ikut sarapan, ya maka wajar kalau kemudian pihak pengelola mengenakan beban ya, tambahan biaya. Karena ternyata Anda mengambil hak melebihi yang sudah disepakati per kamar 2 orang, dan ternyata Anda per kamar 3 orang atau bahkan mungkin 4 orang. Maka pihak hotel akan membebankan biaya tambahan sebesar 2 orang tersebut. Allah Ta'ala alam. Nah, Ustaz ya. Dan untuk denda ini apakah boleh Ustaz disampaikan di awal Ustaz? Misalnya Itu telat bukan 1 denda jam. Mas Nizar. Itu bukan denda. Itu adalah nilai sewa tambahan. Nilai sewa tambahan Ustaz ya. Iya. Nggak, misalnya orang nih sewa motor Ustaz ya. Nanti kalau misalnya terlambatnya 1 jam harus membayar sekian persen Ya, dari total. memang idealnya disampaikan di awal. Seperti kita di parkiran, mungkin itu sudah lebih bisa diterima. Iya. 5 jam pertama atau 2 jam pertama misalnya 10.000. Mau 2 menit, mau 5 menit, mau 10 menit, mau 1 jam, 1 jam setengah. Selama masih kurang 2 jam, sampai betul-betul 2 jam, maka biaya misalnya parkirnya 10.000. Tapi selebihnya per jamnya misalnya 4.000 atau 3.000. Maka ini bukan denda Mas. Yeah. Itu adalah nilai layanan yang lebih tadi itu. Ya, penggunaan pemanfaatan kendaraan dalam waktu yang lebih dari yang telah disepakati, dan itu bukan riba ya, itu bukan riba, hutang Ustaz, piutang ya. Allah alam. Nah, Ustaz. Ya, semoga ini dipahami ya, dan masyarakat bisa membedakan antara hutang piutang dan jual beli Ustaz. Ini nggak Betul. sama Ini Ustaz, adalah ya. jual beli jasa ya, hak guna. Hak Dalam hal guna ini. atau Hak jasa guna, Ustaz, ya. betul. Jadi jual beli tidak harus selalu barang Ustaz ya. Tidak harus barang. Bisa jasa, bisa hak guna barang. Termasuk tadi sewa motor atau sewa Ya, mobil. betul. Termasuk ketika mungkin dia sewa motor atau sewa mobil kemudian baret Ustaz, meminta mengganti. Ya. Itu juga bukan bagian Itu dari ganti riba rugi. Ustaz. Ganti rugi Ustaz Itu ya. bukan denda, itu ganti rugi. Orang yang merusakkan barang orang lain, ya normalnya dia mengganti. Ya, gitu. Kira-kira Oke, kita. Ustaz. Baik ya. Semoga ini bisa difahami dan semoga bermanfaat ya untuk hamba Allah yang bertanya tadi di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Kali ini kita menuju ke Saudara Amil Marda di Tangerang Selatan, tepatnya di Banten ya. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaannya Ustadz, apakah sah umrohnya apabila menggunakan uang pinjaman dari saudara atau adik Ustadz? Namun dengan menggadaikan emas kami yang mana nominalnya sesuai dengan jumlah rupiahnya. Kemudian gramnya sebagai panjar dan akan dilunasi setelah umroh dengan cara dicicil dengan sesuai rupiah saat akad di awal. Terima kasih Ustaz. Ya, baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Itu sejatinya adalah telah menjual emas ya senilai harga yang telah disepakati, namun masih kurang untuk biaya umrohnya sehingga masih terutang. Setelah pulang dari umroh nanti akan dilunasi sebesar sisa tagihan rupiahnya atau sisa utang rupiahnya, dan ini boleh ya, halal, tidak masalah, dan itu bukan riba, itu utang piutang biasa. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz. Sekarang juga banyak Ustaz semacam dana talangan haji atau dana talangan umroh. Sebenarnya orang muslim itu apakah ketika berhutang, kan tadi kan ibadah jika mampu Ustaz ya. Betul. Apakah ini diperbolehkan sebenarnya Ustaz? Kita hutang untuk ibadah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah itu punya kewajiban atas seluruh manusia untuk mereka berhaji bagi yang mampu. Nah, mampu itu Mas Nizar, itu bervariatif. Ada mampu yang memang dananya ready. Seketika dia bisa bayar dan lunas karena memang dia punya uangnya. Ada mampu itu secara potensialnya, ready-nya belum.
Hari ini dia belum mampu karena tidak ada dana itu, tapi potensi dia punya. Dengan apa? Dia punya aset yang sedang dia jual belum laku. Atau dia punya tagihan, piutang. Banyak pengusaha yang menjual barangnya dan pembayarannya bertempo, ada tempo ya. Namun keberangkatan umrohnya atau tempo pelunasannya itu lebih cepat dibanding pembayaran dari kliennya. Andai dia keberangkatannya itu mundur, dia akan bisa membayar. Artinya dia secara potensi dia mampu. Maka orang yang semacam ini boleh berutang. Itu dia punya gaji. Kalau dia harus nabung dulu menyisihkan gajinya, maka dia berangkatnya mungkin 3 tahun lagi. Tapi kalau dia berangkat sekarang, maka dia menggunakan talangan dari saudara, dari keluarga, atau mungkin dari biro haji atau umrohnya. Maka selama tidak ada revisi harga ya, ketika nanti di kemudian hari dan tidak ada denda keterlambatan, maka itu boleh-boleh saja Mas. Karena secara potensial dia mampu. Ustaz ya. Ya punya. Artinya kalaupun dia mati, ada yang bisa dijual untuk digunakan lunasi. Tapi ada orang-orang yang rezekinya itu dalam bentuk uang Jepang. Yen. Uang Jepang Ustaz. Oh yen. Yen ono. Yen ono. Yen duwe Ustaz. Yen duwe. yang dapat. Kalau dapat. Nah ini termasuk takalluf ya. Berlebihan. Dan tidak seharusnya seorang muslim itu mengamalkan ibadah di luar kapasitasnya. Karena ini termasuk hal yang tercela ya. Alaikum minal amali ma tutiqun. Dan kalian mengerjakan amalan yang mampu kalian kerjakan. Sedangkan ini secara hitung-hitungan finansial dia belum mampu. Maka ketika dia memaksakan diri, maka ini potensi menimbulkan kekacauan, menyebabkan dia misalnya cedera janji dan menzalimi orang lain, termasuk keluarga Ustaz ya. Termasuk keluarga, nafkah keluarga mungkin juga terganggu dalam hal ini. Tentu ini tidak seharusnya dilakukan, Mas Nizar. Nah, Ustaz. Ya, wallahu a'lam. Taib ya. Jadi pemirsa, ini juga jadi satu reminder buat pengingat bagi fasilitator dana talangan, juga harus ada survei Ustaz ya kepada calon calon jamaah. Jangan cuma hanya modal ingin berangkat ke tanah suci tapi dia tidak mampu sebenarnya Ustaz ya. Dalam semua bisnis itu ada tahapan feasibility-nya. Kelayakan, kajian stability terhadap customer itu penting. Namun kadang orang hanya termotivasi dengan bonus dari maskapai. Kalau dia bisa memberangkatkan sekian orang, dia akan bisa mendapatkan free 1 orang. Anggap aja ini mungkin bonus. Yang bonus tadi itu dianggapnya ya kalau dapat alhamdulillah, enggak ya alhamdulillah kita enggak apa-apa. Dia itu tentu ini enggak boleh seperti itu. Kita tidak boleh melihat bahwa kita enggak rugi kok, tapi kita mendolimi, menjatuhkan saudara kita dalam satu masalah yang dia tidak bisa menyelesaikannya. Karena kalau dia tidak bisa menyelesaikannya, utang menjadi berkepanjangan hingga di akhirat. Bisa jadi menyebabkan rumah tangganya broken, kacau balau ya, karena dia harus menyicil, bayar cicilan yang itu ternyata di luar kapasitasnya. Tentu itu akan mengganggu keuangan keluarga, yang bisa jadi berakibat pada perceraian, anak-anaknya mungkin putus sekolah dan lain sebagainya. Allah Ta'ala. Jazakallah khair Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat ya untuk saudara Amil Marda di Tangerang, Banten ya. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya sore hari ini dari saudara Abu Fawaz di Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, mohon penjelasan, apakah harta berupa uang tabungan yang ada di rekening pada salah satu bank yang sudah mencapai nisab atau haul wajib dikeluarkan zakat malnya atau harta? Dan jika penjelasannya iya Ustadz, atau wajib dikeluarkan zakatnya, maka apakah boleh saya alokasikan zakat mal tersebut untuk membantu biaya pendidikan anak yatim yang tergolong fakir? Syukran atas penjelasannya. Barakallahu fiikum wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan zakat itu atas orang yang mampu, orang yang kaya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Pungutlah dari harta mereka sedekah atau zakat yang itu akan mensucikan mereka. Dalam ayat ini dengan jelas Allah mengatakan min amwalihim, artinya mereka punya aset, punya barang, punya uang, punya kekayaan.
dengan lugas lagi Allah SWT, Rasulullah bersabda, a'limhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyahim faturdu 'ala fuqara'ihim. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah itu mewajibkan sedekah atau zakat yang dipungut dari orang kaya dan didistribusikan kepada orang yang miskin atau fuqara. Nah, ini suatu penegasan bahwa zakat itu memang betul-betul diwajibkan atas orang yang kaya. Nah, definisi kaya itu menurut pendapat yang paling moderat adalah orang yang memiliki kekayaan mencapai 1 nisab dan uang tersebut mengendap selama 1 tahun. Karena logikanya gini, orang kalau punya dana dan dana itu mengendap, tidak dibelanjakan, berarti secara logika kebutuhan dia sudah terpenuhi. Dan dana ini dalam tanda kutip tidak dibutuhkan saat tersebut. 1 tahun terbukti dana itu tidak dibutuhkan. Bisa jadi dia mungkin berencana setelah 10 tahun dia mau bangun rumah, mau beli kendaraan, ya, tetapi statusnya ini kita berbicara dalam satuan waktu 1 tahun, 1 haul. Terbukti Anda bisa bersabar atau membiarkan dana 1 nisab itu mengendap, diam di rekening Anda, di tabungan Anda, maka berarti Anda telah menjejakkan kaki Anda di salah satu anak tangga kaya raya. Karena memang kaya raya itu bertingkat-tingkat, ada yang sangat kaya raya, ada yang baru istilahnya OKB, orang kaya baru, yang kekayaannya itu baru 1 nisab saja. Maka Anda berkewajiban untuk membayar zakat, dan percayalah bahwa dana Anda tidak akan berkurang, harta Anda tidak akan berkurang gara-gara zakat. Bahkan yang terjadi sebaliknya, Allah akan memberkahi harta Anda, melipat gandakan dan membukakan rezeki-rezeki bagi Anda yang sebelumnya tidak Anda duga-duga. Wallahu ta'ala alam. Dan dana zakat itu boleh disalurkan kepada fuqara masakin, anak-anak yatim yang memang miskin, mereka butuh biaya pendidikan, butuh kesehatan, mungkin butuh tempat tinggal. Anda boleh alokasikan untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan primer mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Jadi boleh Ustaz ya diberikan kepada anak yatim yang tergolong fakir tadi ya. Betul. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah di Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan juga keluarga dalam keadaan sehat. Ustadz, izin bertanya, di kelas saya itu ada rutinan memberikan box kepada setiap guru yang mengajar setiap harinya, dan snacks box itu dibeli menggunakan uang kas kelas. Niatannya adalah kita memberi untuk memuliakan guru. Apakah ini termasuk gulul Ustadz? Karena yang diberi snack box hanya asatizah saja yang mengajar di kelas dan tidak semua asatizah. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Idealnya hal ini dikoordinasikan, dikonsultasikan dengan lembaga pendidikannya. Karena bisa jadi praktek-praktek semacam ini menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak profesional. Guru akan lebih semangat ketika ngajar di kelas yang menyediakan snack box, menyediakan minuman, camilan misalnya. Sedangkan ketika masuk di kelas yang tidak menyediakan itu semua, bisa jadi mereka bermalas-malasan atau tidak maksimal ketika mengajarnya. Yang kedua, keberadaan snack apalagi dimakan di kelas itu tentu akan mengganggu ya. Akan mengganggu proses pembelajaran. Tapi kalau sekedar itu bingkisan dibawa pulang, maka alasan tadi yang pertama bisa menyebabkan kecemburuan sosial di antara dewan guru. Atau menjadikan guru tersebut kurang profesional, kurang adil. Sehingga kelas-kelas yang memberikan snack box, memberikan layanan akan diajar dengan maksimal, diberikan kemudahan. Ketika di kelas yang tidak menyediakan itu mungkin dia bersikap killer, pelit nilainya, memberikan ujiannya yang susah dan lain sebagainya. Dan tentu ini satu hal yang wajib diantisipasi untuk tidak menyebabkan terjadinya kekacauan ataupun kesewenang-wenangan. Karena itu koordinasikan dengan lembaga pendidikan tempat Anda belajar. Allah Ta'ala.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Dan namanya manusia, walaupun tidak diberi kelas lainnya pasti kelihatan, dan itu ngaruh juga Ustaz ya ke karena niatan Ustaz ya. hati manusia. Kita Betul. bicara bukan dengan robot. Walaupun cuma snack box Ustaz ya. Betul. Baik ya, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Snack box itu jangan cuma snack box, Mas. Bisa jadi nilainya mahal. Nah, apalagi rutin Ustaz. Apalagi tiap hari. Ya, oke, semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi, hamba Allah di Jawa Barat. Dan kali ini Ustaz, kita ke Saudara Aksa di Jakarta Timur. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustadz, di kantor saya ada koperasi yang bisa memberikan pinjaman tanpa bunga dan denda kepada anggotanya. Nah, untuk mekanisme pinjamannya adalah dengan membayar sebesar 100.000 di awal, kemudian memberikan bukti bayar tersebut, kemudian uang pinjaman akan diproses. Nah, untuk sistem pengembaliannya bisa memilih jangka waktu dan tanpa ada denda ataupun penalti. Mohon jawabannya Ustaz. Baik. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau memang betul-betul kondisi semacam itu, maka biaya administrasi 100.000 itu mungkin itu adalah betul-betul biaya real administrasi ya. Hanya sekedar untuk biaya menggaji karyawannya, administrasi secara kertas dan lain sebagainya. Yang itu untuk bisa dana tersebut bisa terus berputar dan karyawannya tetap bisa eksis ya. Operasi karyawan bisa menggaji karyawan yang mengoperasikan dan memanage koperasi tersebut. Kalau memang seperti itu, insya Allah itu boleh, yang tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk Saudara Aksa. Kemudian kita ke Saudara Arif Rahman di Yogyakarta. Bismillah Ustadz, izin bertanya, saya ingin membuka usaha makanan dan minuman, namun belakangan ini mengetahui jika gula atau sejenisnya ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan untuk jangka depan Ustadz. Misalnya dia bisa menyebabkan penyakit gula, diabetes, dan lain sebagainya. Ustadz, bagaimanakah hukumnya berjualan dengan bahan yang dikhawatirkan memiliki dampak buruk bagi kesehatan Ustadz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Mas Nizar, semua barang itu bisa berdampak buruk kalau berlebihan. Kalau berlebihan Ustadz. Kalau berlebihan. Kuncinya pada berlebihan. Problem kita hari ini, kita itu betul-betul berlebihan. Pagi minum teh, siang minum kopi, nanti habis asar minum jus, ya, ada gulanya semua itu. Semuanya. Malam hari masih minum teh lagi, belum lagi nanti minum botol air kemasan, ya, air minum kemasan. Belum lagi nanti ada kue dan itu ada gulanya lagi. Belum lagi nanti makan nasinya pun karena enak dalam jumlah banyak, akhirnya gula-gula dan nasi tersebut berkumpul. Karena nasi, karbohidrat pun ketika ditimbun dalam tubuh, diolah itu akan menjadi gula juga, sehingga terjadi penumpukan. Padahal kebutuhan tubuh manusia akan gula itu sangat kecil, tidak sebesar yang kita konsumsi. Akhirnya terjadi penimbunan. Maka ini problemnya bukan dengan cara kita tidak berjualan, tetapi kita mengedukasi agar masyarakat itu tidak berlebihan. Makanlah seperlunya. Makanya Nabi SAW ketika menggambarkan tentang etika makan, beliau menggambarkan dengan luqaimat. Yakfil mu'min luqaimatun yuqimna sulbah. Orang mukmin itu sebetulnya cukup makan beberapa suap saja. Yang dengan makan beberapa suap itu dia bisa menjaga kesehatan tubuhnya, sehingga dia bisa berdiri dengan tegak, dia bisa beraktivitas, dia bisa tidak sakit, tidak jatuh sakit ya. Itu artinya Nabi menggunakan redaksi yang menggambarkan itu sedikit sekali. Sehingga ketika kita makan cuma satu porsi, satu piring itu sudah melebihi kebutuhan fisik kita. Kita standar makan itu ternyata hari ini bukan standar kebutuhan, standarnya adalah kenyang dan kepuasan. Selama belum kenyang masih dimakan, selama belum puas masih disikat, ya, terus dihajar gitu ya. Makanya apa yang terjadi? Penimbunan nutrisi dalam tubuh kita, yang itu akan ditimbun dalam bentuk kolesterol, ditimbun dalam bentuk gula darah, ditimbun dalam bentuk purin, menjadi asam urat dan lain sebagainya. Ada yang kita konsumsi itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan kalau memang terpaksa harus lebih, kata Nabi, thuluthun li ta'ami, thuluthun li syarabi, thuluthun li nafasi. Cukup sepertiga perut kita, bukan kenyang. Kita itu problemnya makan sampai kenyang,
udah gitu dipaksa ditambahi minum air. Langsung lagi Ustaz. Iya, Langsung minum lagi. seketika lagi. Maka terjadi apalagi dengan minuman yang dingin. Maka enzim dalam tubuh kita yang harusnya mengolah itu terganggu kinerjanya karena suhu tubuh kita itu hangat ya, di atas 30 derajat dalam perut kita itu. Nah, kalau justru diganggu dengan minuman yang dingin, maka akan banyak terjadi kandungan makanan yang tidak berasal diurai dan akhirnya menimbun dalam tubuh kita. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya bukan bermasalah dengan gula yang dijual Ustaz ya, tapi Betul. orang yang mengkonsumsi apakah dia Berlebihan. atau tidak Ustaz ya. Padahal dalam makanan kita itu sudah terpenuhi ada unsur gula, dalam karbohidrat ada unsur gula, dalam buah-buahan ada unsur gula. Itu ya kita makan buah ya, makan nasi ya, roti, gandum, masih ada kentangnya. Kalau kita makan itu Mas ya, ada nasi, kemudian ada mie, kemudian ada kentangnya, kemudian ada kerupuknya. Itu semuanya karbohidrat. Masya Allah. Ya gitu. Belum nasi Ustaz. Belum lagi gulanya lagi. Ya, Maka ya, wajar kalau sampai terjadi penumpukan. Dan ini yang perlu kita manage ya dalam Masya Allah. makanan kita itu. Wallahu a'lam. Baik ya. Bukan berarti pecinta kuliner ini harus nyoba segala jenis kuliner Ustaz ya. Tubuh kita juga ada batasan. Dan sekali lagi Ya kalau yang mencoba dan hobi, apalagi sampai menjadi wisata kuliner, ya itu kan konsekuensinya tahu sendiri. Iya. Habis uangnya dan juga terjadi penimbunan dalam tubuhnya. Banyak orang yang malas menyimpan makanan di kulkas. Akhirnya dijejelkan ke suaminya atau ke istrinya, habisin ke anaknya, akhirnya terjadi penimbunan. Jadi kegemukan dan sebagainya. Gitu Iya, maksudnya. oke, Masya Allah. Oke, jadi satu lifestyle baru manut yang disampaikan oleh Nabi Ustaz ya. Cukup makan beberapa suap aja, Beberapa yang suap penting saja. cukup untuk membuat kita tegap Ustaz ya. Betul. Bisa kita hidup sehat. Bukan makan biar kita bisa tidur nyenyak Ustaz ya. Kebanyakan makan justru. Ini Sebetulnya berdampak pada itu vitalitas faktor loh. kebiasaan Mas Nizar. Kalau sudah terbiasa makan sedikit dia tidur Iya. nyenyak. Itu. Kerasa banget sih ya, Betul. orang yang mungkin terbiasa makan cukup dengan bukan cukup makan Ustaz ya. Yang penting cukup makan ya. Tapi barakallahu fikum, ini jadi satu reminder juga untuk pola hidup sehat seperti yang memang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini jadi pertanyaan terakhir sepertinya. Dari saudara Desi Suryani Ustaz di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz tentang uang pengembalian simpanan wajib koperasi tempat kita bekerja selama ini yang sudah dipotong bertahun-tahun dari gaji rutin bulanan, di mana akhirnya kita bisa diizinkan keluar dari koperasi tersebut. Pertanyaannya Ustaz, apakah uang pengembalian simpanan wajib ini halal untuk kita terima atau bagaimana? Nah, rincian pengembaliannya itu memang hanya total simpanan wajib yang dipotong selama ini, bukan SHU Ustaz atau sisa hasil Baik. usaha. Mohon jawab. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau memang itu adalah pengembalian simpanan wajib, maka itu adalah hak Anda memang. Itu uang Anda yang dipotong, hak Anda yang dipotong kemudian diserahkan ke koperasi untuk dikelola. Maka kalau itu yang dikembalikan, maka itu sekali lagi halal untuk Anda terima. Adapun SHU-nya, karena sistem koperasi yang ada di negara kita itu belum sesuai dengan konsep syariah. Ya, kerugian ditanggung dari pihak pengelola, sedangkan anggota yang notabene seharusnya itu sebagai komisaris pemegang modal ya seharusnya ikut menanggung kerugian, namun tidak dibebani kerugian. Tentu ini konsep yang kurang sesuai dengan konsep syariah ya. Ketika ada keuntungan dapat bagian, ketika ada kerugian dibebankan kepada manajemen, maka ini tentu tidak fair. Makanya kalau yang Anda terima itu hanya pengembalian iuran wajib yang dikembalikan dan tidak ada pengembangannya, maka itu adalah hak Anda dan itu halal sebagaimana Allah tegaskan, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadzlimun wa la tudzlamun. Kalau kalian bertobat dari praktek-praktek riba, maka kalian berhak mendapatkan kembali pokok Anda, uang pokok Anda, sehingga dengan hanya memungut pokok itu Anda tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi, tidak merugikan orang lain dan juga tidak
dirugikan oleh orang lain. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, kalau orang masih diberi SHU Ustaz atau sisa usahanya ini boleh disedekahkan kemana Ustaz? Atau ini bukan bernilai sedekah Ustaz ya? Ini bukan sedekah, ini adalah pengembangan atau sebetulnya riba. Karena anggota tidak dibebani resiko usaha koperasi. Padahal konsep musyarakah atau mudharabah, pemodal itu harus siap menanggung kerugian. Tapi koperasi itu konsepnya kerugian ditanggung oleh manajemen. Nah, ini yang tentu kurang adil, kurang fair ya. Sehingga kalau ada SHU, maka SHU-nya dalam koperasi itu lebih dekat kepada riba. Riba Ustaz ya. Allah taala alam. Dan tidak boleh dipakai Ustaz ya oleh Jadi kita ya. salurkan kepada fuqara masakin atau proyek-proyek sosial yang lainnya. Wallahu alam. Proyek sosial Ustaz ya. Nah, itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz. Baik, Kita sampaikan barakallah. terima kasih jazakallah khair Ustaz. Ahlan wa sahlan wa iyyakum. Ya, dan kita juga sampaikan terima kasih serta permohonan maaf ya untuk Anda pemirsa yang sudah mungkin mencoba bergabung via telepon. Qadarullah jalur telepon sedang bermasalah atau sedikit trouble sehingga kita belum bisa menerima telepon untuk sore hari ini. Mohon maaf sekali lagi. Dan jangan lewatkan sesaat lagi juga akan hadir insyaallah live interaktif fikih praktis ilmu waris insyaallah bersama dengan Ustadz Nizar Saad Jabal LCMPD live dari studio Fatwa TV di Jakarta. Kemudian juga insyaallah akan hadir pemirsa nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat konsultasi Islam bersama dengan Ustadz Dr. Musyafa Adarini MA langsung dari studio Jember insyaallah ya. Anda bisa bergabung nantinya di line telepon ataupun line website insyaallah. Dan kami juga informasikan serta undang Anda untuk senantiasa bisa bergabung dalam program-program live interaktif kami dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV bisa akses di fatwatv.id atau dewanfatwa.com serta follow akun-akun sosial media terverifikasi kami. Juga kami undang Anda untuk sama-sama bertawun membantu kesuksesan dakwah di Fatwa TV dengan mengirimkan sebagian rezeki Anda ke nomor rekening yang saat ini tertera di layar kaca Anda. Atas donasi dan bantuan yang diberikan, kita sampaikan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Semoga Allah pertemukan kembali di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?